Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahi ala kulli hal. Wa lahu ma sakana fil laili wan nahar. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم بها خالدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ما تفعلون أشهد أن هو رسوله المبعوث رحمة للعالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, subuh Kamis 13 Safar 1442 Hijriah, bertepatan dengan 1 Oktober 2020. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Kita dapat berkumpul kembali bersama di Masjid Hasanuddin Majid ini setelah kita mengikuti melaksanakan salat subuh berjamaah. Maka kita bertahan sejenak untuk mengikuti kajian-kajian agama Islam. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima segala amal ibadah kita, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman kepada kita tentang dinul haq, tentang agama yang benar, untuk kita bisa amalkan setiap hari. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kajian pagi ini kita akan meneruskan apa yang ulun sampaikan pada subuh kemarin, subuh Sabtu, bukan subuh Arba, subuh Rabu di Masjid Mujahidin. Di Masjid Mujahidin pagi Arba kita menyampaikan tausiah dengan judul Ibadatun Azimah, ibadah besar. Ada beberapa ibadah yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan merujuk kepada penjelasan Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis yang sahih, asarus sahabat yang sahih sampai kepada kita. Apa ibadah-ibadah yang besar itu? Sangat patut bagi kita untuk mengetahui. Di antaranya adalah aqidatun sahihah. Akidah yang sahih ini adalah ibadah besar. Satu keimanan yang mantap di dalam jiwa itu adalah nilai ibadah yang tertinggi. Karena ibadah apapun yang dikerjakan oleh seseorang yang imannya kada beres, maka semua ibadah itu tidak akan bernilai. Tidak akan bernilai. Artinya aqidatun sahihah, akidah yang sahih, akidah yang benar, itu adalah pondasi pertama untuk menjadikan ibadah-ibadah yang lain bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah diterimanya ibadah itu dengan dua? Yang pertama ikhlas, dan tidak akan didapatkan keikhlasan kecuali seseorang yang memiliki akidah yang benar, ketauhidan yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ibadah besar itu
birrul walidaini, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan pernah kita berpikir hubungan kita yang harmonis dengan orang tua itu hanya menyenangkan orang tua. Tapi di balik itu kita telah menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah dengan birrul walidain. Tunduklah kepada perintah Allah dengan birrul walidain. Buatlah Allah senang dengan birrul walidain. Berbuat baik lawan orang tua itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Berulang-ulang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an. Ibadah besar yang berikutnya adalah taubat. Taubat adalah ibadah besar. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Orang yang meninggalkan taubat, maka dia akan mendapat kecelakaan di akhirat kelak. Tidak ada solusinya dosa yang kita miliki kecuali bertaubat, dan Allah yang perintahkan itu. Wa tubu ilallahi taubatan nasuha, kata Allah Ta'ala. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang benar-benar. Ibadah besar yang berikutnya ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita anggap enteng kalau kita berbicara tentang sunnah. Karena orang yang Allah jamin untuk dengan surga, orang yang Allah ampuni dengan pengampunan Allah, orang yang Allah cintai adalah orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum Allahu ghafurur rahim. Katakan, wahai Muhammad, kepada kita, Nabi diperintahkan untuk katakan kepada kita, jika kita mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi. Nabi menyampaikan itu kepada kita lewat kitabullah yang Allah kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solusi untuk mendapatkan cinta balik dari Allah kepada setiap manusia. Manusia yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan jelaskan satu persatu. Kemudian berikutnya qiraatul Quran, membaca Al-Quran adalah ibadah besar. Yang dikatakan ibadah yang terbaik, yang dikatakan tanda seseorang cinta kepada Allah, sejauh mana dia mencintai Al-Quranul Karim. Jemaah sekalian rahimakumullah, aqidatun sahihah, sekalipun kita sudah jelaskan di Mujahidin subuh hari semalam, ada baiknya kita untuk paparkan kembali, jelaskan kembali satu persatu apa yang dimaksud dengan akidah sahihah. Akidah yang sahih itu seperti apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Apa kata Muaz? Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu lahu Ufairun. Aku dibonceng Nabi dalam satu tunggangan. Kalau berboncengan itu artinya satu kendaraan berdua orangnya. Aku dibonceng Nabi dalam satu tunggangan, yang tunggangan itu himar, bukan unta. Dan unta itu dinamai oleh Nabi, apa namanya? Ufair. Setelah kami berjalan di atas himar itu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul berkata kepadaku, ya Muaz, wahai Muaz, hal tadri haqqullah ala ibadihi wa ma haqqul ibad ala Allah Ta'ala. Itu pertanyaan Nabi kepadaku, wahai Muaz, apakah kamu tahu apa hak Allah terhadap hambanya? Artinya hambanya wajib melaksanakan hak Allah itu. Dan apa hak hamba yang Allah tunaikan, pasti Allah tunaikan kepada hambanya. Tentu saja Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat yang luar biasa tawadhu dan cerdas. Pertanyaan Nabi itu dilemparkan lagi kepada Nabi untuk menjawabnya. Allah wa rasuluhu a'lam. Wahai Rasul, nang mengerti jawabannya tuh Allah dan Rasulnya.
Mungkin kalau bahasa kita, wahai Nabi, jawab akan cerita akan nunulun. Siapa? Apa? Hak Allah terhadap hambanya dan hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, fa inna haqqallahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Hak Allah yang wajib dilaksanakan oleh setiap hambanya, setiap manusia yang beriman, setiap orang Islam wajib melaksanakan hak ini, hak Allah ini. Jika dia tidak tunaikan hak Allah ini dalam kehidupannya, maka dia belum mendapatkan keimanan yang sempurna. Apa hak Allah terhadap hambanya? An ta'buduhu wa la yusyriku bihi syai'. Engkau beribadah kepada Allah dengan benar dan tidak menyekutukan Allah. Artinya apa? Yang Allah tuntut dalam kehidupan kita ada banyak, hanya dua. Allah menuntut dua macam dalam kehidupan kita. Yang pertama, ibadahnya yang baik. Dan yang kedua, jangan menyekutukan Allah. Dalam beribadah, persembahkanlah ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah nang beribadah itu kada baik? Banyak, Pak. Bahkan mungkin hitungan nang kada baik itu bisa lebih banyak daripada yang baik. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena ibadah yang baik itu ibadah yang dicontohkan oleh Nabi. Sampai Nabi Muhammad SAW katakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rahul Bukhari. Siapa yang melaksanakan satu ibadah, satu amal yang kada pernah kami contohkan, maka ibadah itu tertolak. Bagus bagi kita yang senang beribadah itu untuk mencari ibadah yang kita kerjakan lebih dulu sumbernya. Dari mana sumber ibadah yang kita kerjakan? Adakah itu dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat? Kenapa? Karena konsekuensinya berat, Pak. Beribadah melakukan sesuatu yang kita anggap, tapi Nabi dan sahabat kadang menganggap ibadah. Ini apa? Kada diterima. Bagus juga kita tahu ibadah yang kada diterima itu apa aja. Ibadah yang diterima kita mengerti jadi. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan kematian, kehidupan sebagai ujian, dan Allah ingin tahu kepada kita manusia ini agar kita melaksanakan amal yang terbaik, ibadah yang benar, dan itu ada pada diri Rasulullah SAW. Wala tusyriku bihi syai'a, dan hak Allah dalam diri manusia, jangan menyekutukan Allah. Dua macam ini lengkap. Lengkapnya apa? Pertama syariat dengan ibadahnya, dan kedua akidah, ketauhidan. Jadi bertauhid kepada Allah dengan benar dan beribadah dengan benar, itu hak Allah. Wa amma haqqul ibad Allah wa haqqul ibadi Allah, adapun hak hambanya, hak hamba Allah yang Allah pasti akan berikan. Allah pasti akan memberikan kepada hambanya. Artinya hak seorang hamba yang Allah berikan, Allah yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah pasti tidak akan menyiksa orang yang tidak menyekutukan Allah sampai akhir hayatnya. Orang yang kada syirik waktu hendak mati itu pasti kada disiksa oleh Allah Ta'ala. Apa membuktikan kita kada syirik kepada Allah di waktu hendak mati? Kita dituntut untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Kita dituntut untuk mengucapkan kalimat tauhid. Apa kalimat tauhid itulah, para jemaah sekalian? La ilaha illallah. Sebuah pernyataan yang diucapkan di penghujung hidup kita. Dan kalimat ini menandakan bahwa yang hendak mati ini tidak menyekutukan Allah Ta'ala. Oh, kayak apa jika seumur hidupnya syirik? Berarti dia sempat bertaubat kepada Allah, minta ampun daripada dosa syirik itu. Minta ampun sebelum datangnya kematian. Bergumul dalam kemusyrikan 20-30 tahun yang lewat. Kemudian
mati mudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti taubatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, kan syirik kan diterima taubatnya, permohonan ampunnya kan diterima. Apabila syiriknya dibawa sampai mati, maka hati-hati pelaku syirik jangan dibawa sampai mati. Bahkan yang lebih ngeri lagi, di waktu hendak mati terjadi syirik besar-besaran. Di waktu hendak mati itu terjadi besar-besaran syiriknya. Yang anak, yang menantu, yang kemanakan menuntunnya, bahma, julak, minta pertolongan pian lawan syekh ini di waktu hendak mati. Ini nang hidup namanya satakan. Yang hidup menggiring orang tuanya agar tidak mengucapkan la ilaha illallah. Padahal pelajaran yang sering ulun ulang-ulang pada kajian kita, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajari orang hendak mati dengan kalimat la ilaha illallah. Ini keluarganya, anaknya mengajarkan untuk tidak mengingat Allah Ta'ala. Minta tolong pian lawan tuan guru anu. Kemudian setelah minta tolong itu mati orang tuanya. Maka mati dalam keadaan menyekutukan Allah. Dia memanggil sesuatu selain daripada memanggil Allah Ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin husnul khatimah dan lepas daripada siksa neraka bagi orang yang mati tidak menyekutukan Allah. Muaz bin Jabal mendengar penjelasan ini, mendengar penjelasan Nabi, pasti Allah akan tidak menyiksa, pasti Allah tidak menyiksa kepada orang yang tidak menyekutukan Allah. Apa kata Muaz bin Jabal? Apala absyiru bihin nas. Ya Rasul, bolehkah ini saya ceritakan kepada semua manusia? Bolehkah saya ceritakan kepada semua manusia bahwa orang yang tidak syirik itu tidak disiksa? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Qala lahu fala tubashiruhum fayattakilu. Jangan dikisahkan wahai ini wahai Muaz. Nanti mereka akan bersandar dengan kalimat ini. Cukup tidak menyekutukan Allah, salat tidak, puasa tidak, asal jangan syirik. Setelah itu Muaz menceritakan setelah Nabi wafat. Artinya apa? Inilah aqidatun sahih. Inilah akidah yang benar. Akidah yang wajib dimiliki oleh semua manusia. Jamaah sekalian rahimakumullah. Di waktu Nabi bertanya kepada sahabat, Nabi berkata kepada sahabatnya, apa kata Nabi? Amarukum bil iman billah. Aku perintahkan kepada kalian agar kalian beriman kepada Allah Ta'ala. Aku perintahkan kepada kalian berimanlah kepada Allah. Setelah Nabi memerintahkan, Nabi bertanya kepada sahabatnya, hal tadruna min mal imanu billah. Apakah kalian mengerti apa arti beriman kepada Allah Ta'ala? Aku perintahkan kepada kalian beriman kepada Allah. Apakah kalian mengerti arti beriman kepada Allah itu? Maka sahabat berkata, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih mengerti tentang cara beriman kepada Allah. Artinya para jamaah sekalian, iman dan akidah yang benar kadang-kadang dihayal-hayal. Fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw. Jika mereka beriman jika dia beriman seperti mereka dulu para sahabat beriman, maka Allah akan memberikan petunjuk. Ingin beriman yang benar, ambillah tuntunan keimanan itu pada Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Akidah bukan dapat dari rekayasa akal manusia. Akidah yang benar bukan dapat dari mimpi. Apalagi di akhir-akhir zaman, wah ini pindah banyak benar nang percaya lawan mimpi.
Ada yang sampai berseri mimpinya. 3 tahun yang lewat, ulun bermimpi bertemu Tuan Guru bulan. Kemudian 3 tahun berikutnya bertambah pulang ulamanya bermimpi. Ini mimpi berseri. Keyakinan dan akidah bukan didapat dari sebuah mimpi. Akidah yang benar bukan didapat dari pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi bisa menyesatkan. Bukan, akidah yang benar didapat dari Al-Quran, didapat dari As-Sunnah. Akidah yang benar bukan didapat dari warisan turun-temurun. Sekalipun majelis ini kada pernah menyalahkan nini datu kita. Jika nini datu kita tersalah, mungkin Allah mengampuni karena dia tidak mengerti. Tapi hari ini jalan untuk mengerti tentang akidah yang benar terbuka di mana-mana. Artinya belajarlah cara beriman seperti berimannya Rasulullah dan para sahabatnya. Apa yang tidak perlu diimani kada perlu untuk diimani. Jamaah rahimakumullah. Ibadah besar yang berikutnya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Cerita ini, hadis ini sudah ulun sampaikan di Masjid Mujahidin kemarin. Tapi ulun ingin sampaikan satu. Ada sebuah asarus sahabat. Tapi asar ini sahih. Asar ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang bercerita Atha bin Abi Rabbah. Siapa Atha bin Abi Rabbah ini? Murid Ibnu Abbas sendiri. Ibnu Abbas itu sepupu sekali Nabi. Sahabat Nabi, berumur 13 tahun Rasul sudah wafat. Jadi masih muda, masih remaja, tapi terkenal sebagai sahabat yang mengerti tentang tafsir Al-Quran. Pernah didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Atha bin Rabbah bercerita, kami duduk bersama Ibnu Abbas. Kemudian datanglah seorang laki-laki kepada kami berdua. Dan laki-laki tadi berkata, apa kata laki-laki tadi? Inni khatabtu imra'atun fa'abat antan kihani. Wahai Ibnu Abbas, aku pernah melamar seorang wanita untuk kunikahi, tapi dia menolak lamaranku. Aku melamar wanita, aku ditolak. Kemudian wa khatabaha ghairi, laki-laki lain pulang melamarnya, wanita yang sama. Fa ahabbat antan kihahu, maka dia bersedia dinikahi oleh laki-laki berikutnya. Sebenarnya ini kalau kita memiliki keimanan yang mantap, tahu bahwa jodoh itu milik siapa? Allah yang mengatur. Kada perlu sakit hati. Tapi laki-laki ini sakit hati. Aku cemburu, wahai Ibnu Abbas. Lamaranku ditolak, lamaran yang lain diterima. Kada ada jodoh, selesai kan? Kecemburuan yang membara di dalam jiwanya. Akhirnya apa? Faqataltuha, wanita itu saya bunuh. Wanita yang menolak lamaran saya itu saya bunuh. Fahalli min taubah, aku menyesal wahai Ibnu Abbas. Adakah jalan untuk bertaubat kepada Allah dari dosa itu? Kan dosa pembunuhan ini besar. Adakah jalan untuk bertaubat dari dosa itu? Ibnu Abbas bertanya kepada laki-laki itu, qala ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup? Ibumu masih hidup? Qala la, tidak, ibuku sudah wafat. Ibuku sudah wafat, Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas berkata, tub ila Allah azza wa jalla wa taqarraba ila Allah ilaihi mastata'tu. Taubatlah kamu sungguh-sungguh kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Artinya apa? Mulai hari ini engkau bujur-bujur taubat kepada Allah. Mulai hari ini engkau bujur-bujur mendekatkan diri kepada Allah. Dia bergembira mendengar jawaban Ibnu Abbas.
Masih ada celah, peluang, jalan untuk memperbaiki diri sekalipun dosa itu besar. Pada sahabat, maka dia pergi. Maka dia tinggalkan Ibnu Abbas. Setelah dia tinggalkan Ibnu Abbas, fasa'altu Ibnu Abbas, kata Atha yang menceritakan, seorang ulama tabi'in, aku bertanya kepada guruku Ibnu Abbas. Apa pertanyaannya? Lam sa'altahu an hayat ummi. Wahai Ibnu Abbas, kenapa di waktu dia hendak bertaubat di hadapan pian, maka pian bertanya, Umaykah masih hidup kada? Masih hidupkah ibumu? Kata laki-laki tadi, kenapa? Maka itu yang ditanya berdahulu. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Bagus kalimat ini menjadi renungan kita. Anni la a'lamu amalan aqrabu ila Allah azza wa jalla min birrul walidah. Aku tidak pernah menemukan amal yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Ta'ala kecuali berbuat baik kepada ibu yang melahirkannya. Jika ibunya masih hidup, sebagai penebus dosa besarnya, aku akan perintahkan dia berbuat baiklah kepada ibu. Besarnya nilai ibadah berbuat baik kepada seorang ibu merontokkan dosa-dosa besar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.